Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana pembelajaran atau RPP kami dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, di sini kami mengambil dari buku tematik kelas 6, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pada pembelajaran yang ketiga. RPP ini disusun oleh kami, yaitu saya sendiri, Ade Putri, dan rekan saya Winalola Alpionita. Baik, di sini kita masuk pada pemaparan RPP, yaitu nama Ade Putri dan Winalola Alpionita, NIM yang sudah tertera di sini, sekolahnya itu SDN 4 Menteng Palangkaraya, kelas 6, semester 1. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ketiga. Alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Di sini kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta tanah air. Kompetensi inti yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Lalu kompetensi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini kita masuk pada bagian yang B, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini itu adalah ilmu pengetahuan alat, kompetensi dasarnya 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya itu 4.1.1, yaitu melaporkan hasil pengamatan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, itu dengan lembar kerja peserta didik. Lalu kita masuk bagian yang C, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini terdapat ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Lalu yang kedua, dengan melakukan kegiatan mencangkok, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif melalui kegiatan mencangkok pada kegiatan lembar kerja peserta didik. Lalu yang D, materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu ilmu pengetahuan alam atau IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini kita masuk pada yang E, metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik, terus model pembelajarannya itu problem based learning atau PBL. Lalu metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Lalu yang F, media dan alat pembelajaran. Medianya itu media konkret, yaitu tumbuhan berkayu yang digunakan nanti dalam praktek mencangkok. Alatnya itu pisau, tali, plastik, atau serabut kelapa, dan tanah. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar yang pertama itu buku pedoman guru, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Lalu yang kedua, buku pedoman siswa, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Dan kita masuk pada bagian yang H, yaitu kegiatan pembelajaran. Tahap pembelajar, yang terbagi menjadi tahap pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan alokasi waktu. Yang pertama, masuk dalam pendahuluan. Di sini, guru menyiapkan secara fisik dan psikis siswa untuk mengikuti pembelajaran. Lalu guru memberikan salam dan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Lalu setelah itu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lalu yang keempat, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima,
menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Lalu yang keenam, guru menyampaikan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan melakukan percobaan, mengamati, dan penyimpulan. Lalu yang ketujuh, peserta didik mendapat informasi dari guru mengenai tujuan manfaat pembelajaran yang dilakukan dengan metode pembelajaran yang digunakan. Lalu alokasi waktunya dalam pendahuluan atau pembukaan ini 10 menit. Lalu pada bagian intinya ini akan disampaikan oleh rekan saya Wina Lola Alfionita. Baik, di sini saya akan melanjutkan inti selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pembelajaran yang kedua, yaitu inti. Kemudian kegiatan pembelajarannya yang pertama, siswa dibagikan menjadi beberapa kelompok secara homogen. Yang kedua, setiap kelompok melakukan percobaan dan pengamatan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan mencangkok. Dan yang ketiga, siswa melakukan percobaan mencangkok dengan menggunakan panduan langkah kerja yang telah disediakan guru. Langkahnya, yang pertama, pilihlah dahan tumbuhan yang tua. Yang kedua, sayat kulit dahan tumbuhan dengan pisau hingga tampak kayunya. Dan yang ketiga, keringkan lendir atau kambium hingga bersih. Yang keempat, tutuplah sayatan dengan tanah. Yang kelima, kemudian bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik yang dilubangi. Yang keenam, ikatlah sabut kelapa atau plastik dengan tali rapia. Yang ketujuh, jagalah cangkokan agar tetap lembab. Yang kedelapan, jika akar telah tumbuh sempurna, potong bagian bawah cangkokan dengan gergaji. Yang kesembilan, simpan cangkokan 2 hingga 3 hari di dalam ember yang diberi air setinggi 1 hingga 2 cm. Yang ke-10, tanamlah cangkokan ke dalam wadah persemaian. Wadah persemaian berupa polybag yang berisi lubang bagian bawahnya. Polybag diisi campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Yang ke-11, setelah 2 bulan, cangkokan dipindahkan ke tempat penanaman. Dan yang ke-12, siramlah setiap hari dan pelihara sampai berbuah. Selanjutnya, siswa menuliskan hasil pengamatan dari percobaan yang dilakukan, langkah 1 hingga langkah yang ke-7. Siswa menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD mengenai proses mencangkok. Dan yang ke-6, siswa membuat kesimpulan dari kegiatan percobaan mencangkok yang telah dilakukan. Alokasi waktunya yaitu 50 menit. Kemudian di bagian penutup, guru mengumpulkan LKPD untuk diportofoliokan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas kembali pembelajaran serta menyimpulkan bersama tentang kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kemudian kita masuk yang pertama penilaian
hasil pembelajaran, yaitu ada penilaian kognitif. Yang pertama, aspek yang dinilai, apa yang kamu ketahui mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, bagaimana cara mencangkok yang benar. Dan yang ketiga, apa saja tumbuhan yang dapat dicangkok. Kriteria skor, setiap jawaban benar yaitu 20, jawaban setengah benar yaitu 10, dan jawaban yang salah itu 0. Kemudian B, penilaian psikomotorik. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama, membuat sayatan melingkar pada ranting. Yang kedua, mengupas kulit ranting pohon. Yang ketiga, menutup bagian sayatan. Yang keempat, membungkus cangkokan dengan sabut kelapa atau plastik. Dan yang kelima, mengikat kedua ujung sabut kelapa atau plastik. Kriteria skor 4 yaitu untuk menilai sangat rapi, sangat cepat, dan sangat tepat. Dan 3 yaitu untuk menilai rapi, cepat, dan tepat. Dan 2 yaitu untuk menilai kurang rapi, kurang cepat, dan kurang tepat. Kemudian 1 itu untuk menilai tidak rapi, lambat, dan tidak tepat. Kemudian di sini ada penilaian afektif. Yang pertama, bekerja sama dengan kelompok. Yang kedua, teliti dalam bekerja. Ketiga, banyak mengeluh. Yang keempat, hanya bermain dan tidak bekerja. 5, ikhlas dalam bekerja. Keterangan pada aspek yang dinilai yaitu selalu, sering, jarang, tidak pernah. Pada penilaian selalu yaitu pada skor positif ada 4, pada skor negatif yaitu 1, kemudian aspek yang dinilai itu sering, skor positifnya ada 3, skor negatif ada 2. Kemudian jarang, skor positif yaitu 2, kemudian skor negatifnya 3. Kemudian yang jarang yaitu skor positifnya ada 2, kemudian skor negatif 3, kemudian tidak pernah, skor positif 1, dan skor negatifnya 4. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, itulah hasil pemaparan dari presentasi RPP kelompok kami. Di sini kami akan menampilkan LKPD kelompok 7. Nah, ini adalah LKPD yang kami buat untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, itu perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Para petani mengembangkan teknik vegetatif untuk mendapatkan tumbuhan yang kualitasnya baik dan cepat. Dengan demikian, teknik itu dapat meningkatkan pendapatan para petani. Agar lebih memahami materi mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan, maka lakukanlah kegiatan berikut secara berkelompok. Yang pertama itu tema kegiatan perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua itu jenis kegiatan percobaan, yang ketiga tujuan kegiatan menjelaskan cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok, yang keempat itu pengerjaan kegiatan. Yang pertama alat dan bahan, yaitu yang pertama tanaman yang dapat dicangkok seperti mangga dan jambu, yang kedua itu pisau, yang ketiga sabut kelapa atau plastik, yang keempat tali rapia, dan yang kelima tanah yang subur dan pupuk kandang. Lalu yang
B. Langkah kerja. Langkah kerja itu dilakukan pada yang pertama itu pilihlah dahan tumbuhan yang tua. Yang kedua, sayat kulit ketiga dahan tumbuhan dengan pisau hingga tampak kayunya. Lalu yang ketiga, keriklah lendir atau kambium hingga bersih. Lalu yang keempat, keringkan dahan yang disayat selama beberapa menit. Lalu yang kelima, tutuplah sayatan dengan tanah, kemudian bungkuslah tanah dengan serabut kelapa atau plastik yang dilubangi, lalu ikat sabut kelapa atau plastik dengan tali rapia, hati-hati dengan menggunakan pisau. Lalu yang keenam, jagalah cangkokan agar tetap lembab. Dan yang ketujuh, amatilah keadaan cangkokan. Nah, langkah kegiatan yang dilakukan itu adalah langkah kegiatan 1-7. Nah, selanjutnya itu 8 sampai 12 itu adalah bisa dilakukan setelah itu di rumah. Namun untuk dikerjakan di sekolah atau di kelas itu 1-7. Lalu kita masuk pada penyimpulan, yaitu langkah 1-7. Yang pertama, mengapa dahan yang akan dijangkok lendirnya harus dibersihkan. Lalu yang B, mengapa dahan yang telah disayat harus ditutupi dengan tanah. Lalu beberapa lama waktu yang diperlukan agar akar untuk tumbuh hingga cangkokan dapat dipotong. Lalu yang D, apakah ada cangkokan yang akarnya tidak tumbuh? Mengapa demikian? Lalu yang E, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pencangkokan? Nah, itu pertanyaannya dijawab oleh peserta didik setelah melakukan percobaan di atas, lalu setelah itu pembuatan laporan. Setelah melakukan penyimpulan, pembuatan laporan. Lalu buatlah laporan dalam kertas kerjamu. Laporan itu mencakup seluruh langkah pengerjaan kegiatan, kesulitan, dan manfaat yang diperoleh. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dari LKPD kelompok kami. Selanjutnya, ada soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik atau siswa setelah melakukan lembar kerja peserta didik ini, yaitu soal untuk mengukur seberapa pahamnya peserta didik tentang materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Akan disampaikan oleh rekan saya Winalola Alfionita. Baik, soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik, yaitu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Yang kedua, bagaimana cara mencangkok yang benar? Dan yang ketiga, apa saja tumbuhan yang dapat dicangkok? Itulah soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Jadi demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang presentasi tentang RPP kami ini, dipersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau yang ingin ditanyakan jika kurang paham, bahkan masukan untuk RPP kami ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dan terima kasih.